Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kembali kita mengaji untuk membahas fikih ibadah dalam Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Dosa kesalahan ibu bapak kita, begitu juga dengan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang-orang yang menemani hidup kita. Ya, istri-istri kita, anak-anak kita, dan kemudian orang yaitu guru-guru kita. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk memahami pelajaran. Ila hadhihi wa kulli amalin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih meneruskan sunnah di dalam salat, ya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kita masuk sudah sunnah hayat, ya. Yang ke-11, wad'ul yadaini ala awali fakhizain fi jalasatai tasyahud. Jadi yang ke-11 yaitu meletakkan kedua tangan kita di ujung paha kita dikala duduk tasyahud. Jadi itu sunnahnya meletakkan tangan ketika tasyahud. Tasyahud kita pahami, ya, tasyahud awal yaitu kita duduk di atas kaki kiri kita, kemudian wanasobal yumna, menegakkan yang kanan. Wanasobal yumna, menegakkan yang kanan. Ya, ini yang kadang-kadang tegak. Ya, diusahakan menghadap arah kiblat, ujung jari, walaupun mungkin tidak akan memenuhi standar, tapi diusahakan. Jadi untuk tidak seperti ini, apalagi begini, ya, apalagi duduk seperti ini, tidak, ya. Tapi wanasobal yumna ini sunnahnya, artinya di luar ini dia tidak mendapatkan sunnah, bahkan bisa dihukumi makruh. Artinya segala sesuatu yang tidak dilaksanakan, sunnah yang tidak dilaksanakan, artinya dia melakukan hal yang makruh, gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan rukun dan syarat, maka batal salat, bisa membatalkan salat. Tapi kalau tidak, ya, atau tidak melakukan sunnah di dalam salat, maka dihitung sebagai suatu yang makruh. Paham ya? Contoh misalnya Allahu Akbar, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Kenapa? Karena kita meninggalkan iftitah, ya kan? Kedua, meninggalkan sunnah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa kaifiyatuha ayyabsutu yusra. Jadi yang pertama adalah yang kiri itu dibiarkan membentang. Nah, itu, ya. Posisinya biasa saja, nggak usah repot-repot, biasa saja, tidak digenggam, juga tidak
seperti binatang buas, direnggangkan. Nah ini ya. Jadi yang selalu diingatkan adalah wala qabd, jangan dikobet, dan juga jangan faraj, ya, dibentangkan. Nah ini seperti binatang buas, begitu juga nggak boleh begini. Jadi intinya sama aja, seperti takbir, ya ini juga begini, ya, tidak digenggam, juga tidak dipisahkan jari-jarinya semua seperti binatang buas. Ma'adhammil asabi ila ba'diha, ya. Kemudian untuk yang lainnya itu adalah, untuk yang sebelah kanan itu adalah kemudian digenggam semuanya, digenggam, kecuali ya yang namanya sababah, itu, atau musabbahah. Ini namanya musabbahah. Itu. Kecuali ini. Dimulai dari kapan? Dimulai dari awal, tapi dengan merundukkan, jadi tidak dibentangkan, enggak soalnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, dan ketika gerakan, ini baru dimulai ketika illallah. Jadi sudah begini, karena dari awal itu tasahud itu udah posisi 53 ini ibarat 0, angka kosong ini kan 5, nah ini 3, jadi posisi sudah seperti ini. Nah, ketika kita baca illallah baru digerakkan, ya, digerakkan boleh dengan kembali, artinya kita seperti ini dikembalikan, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar lagi, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, cukup, ya, tidak digerakkan dari awal sampai akhir dalam mazhab. Jadi cukup digerakkan sekali ketika illallah, sudah cukup. Nah posisi 53 ini kadang ada tiga pendapat, ya, 3 pendapat. Yang pertama adalah seperti ini, posisi dia begini, ini begini, ya. Posisi kedua adalah dia begini, ya. Posisi ketiga ini menutup ini. Ini seperti ada lubang, ya kan, membuat lubang. Atau begini, atau begini. Nah itu 3. Asal jangan begini. Ya. Jadi posisi sudah begini. La, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Atau seperti ini, ya, atau dia masuk nutup, itu posisi, ya, ya. Fa innahu yamudduha munkhafidhah, jadi sudah ditunjuk itu di awal, tapi dengan munkhafidhah, merendahkan. Jadi tidak ditegakkan, ya. Dari kapan? Dari awal. Inda awali tasyahud, ya. Kemudian baru hatta idza wasala ila qaulihi illallah asyara biha. Gerak. Ya. Jadi asyara biha ila tauhid, untuk menunjukkan kalimat tauhid. Wa raf'iha, dan mengangkatnya, illallah, ya, ya. Nah ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusi sallallahu alaihi wasallam qala kana idza jalasa fi shalah.
Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam sholat itu, wada'a kafai yumna. Jadi dia sudah meletakkan tapak tangannya yang kanan ala fakhizihil yumna, di paha yang kanan. Wa qabidah, dan kemudian menggenggam asabi'ahu kullaha, semuanya digenggam. Wa asyara bi isbaihi allati ta'ala ibham. Ya. Jadi kemudian memberi isyarat dengan jari yang terdekat dengan ibu jari. Nah, ini yang dinamanya jari sababah, disebut juga musabbah atau musabbihah. Kemudian wa wada'a kaffaihi yusra ala fakhizai yusra. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya ya yang kiri di atas paha yang kiri. Nah, tapi di ujung. Nah, itu sunnah berikutnya ya. Dan yang ke-12 adalah at-tawaruk fi jalsatil akhirah wal iftiras fi ghairiha. Duduk ya akhir itu dengan tawaruk. Tawaruk itu duduk dengan pantat. Nah, bahasa kitanya lah pantat ya. Nah, duduk di atas pantatnya. Kemudian iftiras ya di selain tasahud akhir. Nah, artinya selain tasahud akhir duduknya iftiras. Iftiras itu ya itu duduk di atas kaki kiri. Ini iftiras. Jadi tahiyat awal ya iftiras. Tapi kata tahiyat akhir adalah tawaruk. Duduknya enggak menindih di kaki kiri, tapi langsung pantatnya menyentuh bumi, menyentuh tanah. Dengan cara ini tetap wa nasobal yumna, tinggal ini dimajukan aja sebetulnya. Nah itu tinggal lebih dimajukan aja, kakinya yang kiri ada dimajukan agar ini menyentuh bumi. Ini namanya tawaruk di akhir, setiap akhir sekalipun ya. Tasahud akhirnya adalah 2 rakaat seperti subuh ya, jadi tetap duduknya tawaruk ya. Ingat ya, dalam mazhab pokoknya setiap tahiyat akhir duduknya tawaruk. Nah, dia tawaruk. Bagaimana kalau qabliyah ba'diyah tahiyat akhir? Ya tetap tawaruk. Ini yang membedakan dengan yang lain. Ya. Karena berdasarkan sunnah yang diambil seperti ini. Ya, at-tawarruk huwa ayajlisal musalli ala warakihil aisar. Ya, jadi duduknya seorang yang salat di pantat ya yang kiri. Wa yansibah, kemudian menegakkan rijlahul yumna, kaki yang kanan ditegakkan, posisinya tegak itu. Ya. Bisa ya, makanya harus dibiasakan itu sebetulnya. Tapi ya udah, kalau emang udah settingannya seperti itu ya sudah. Ya ini emang perlu, makanya kenapa kita muru auladakum bis salat ya wahum abna sab'a sinin, ya kan, ajari anak kamu salat usia 7 tahun. Ya kan? Dari 7 tahun. Kalau 7 tahun insya Allah lentur, terbiasa. Tapi itu kalau misalnya diajarinnya benar. Tapi kan diajari duduknya ya begitu aja. Ini susah loh Pak. Kalau bagi orang-orang tertentu susah.
Itu susah. Ini tegak susah. Susah. Ya. Ya, tapi bagi yang terbiasa insya Allah mudah. Itu. Tapi kalau udah settingannya seperti itu ya nggak apa-apa. Insya Allah. Ya. Oh, iya kalau rukhsah ya silakan ya. Bahkan orang nggak punya kaki ya silakan. Atau kakinya nggak bisa nekuk ya silakan ya. Nah, kan ada orang tuh. Saya pernah lihat ada orang kakinya nggak bisa nekuk dia. Jadi dia begini. Tahiyatnya juga begini. Bukan berarti songong bahasa gitu, sombong enggak. Emang kakinya nggak bisa nekuk karena kecelakaan. Gitu. Ada yang habis kecelakaan nggak bisa nekuk, jadi begini, ya. Atau nggak bisa nekuknya yang sampai seperti ini. Kalau begini bisa, maka dia nggak bisa duduk begini, dia bisanya begini. Ya boleh, itu kan udah ada alasannya. Sama seperti orang, ya. Salat wajib itu wajib hukumnya berdiri. Enggak berdiri enggak sah. Siapapun enggak berdiri enggak sah. Bahwa sholat maghrib duduk enggak sah. Ya. Nah, baru nanti ada keringanan. Nah, itu karena emang sakit enggak mampu berdiri ya baru boleh dengan cara duduk. Nah, tapi juga harus dipaksa duduk diri. Dirinya bagaimana? Kadang ada orang, maaf ya, nggak bisa dia turun gini. Maksudnya ketika dia turun, naiknya lagi susah. Atau mau turun itu susah. Tapi dia sebetulnya sanggup berdiri. Kemudian dia langsung sholat duduk aja. Ya, kalau sholat sunnah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau sholat wajib, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu paksakan karena dia masih sanggup diri. Baru nanti taruh di bangku sini. Allahu Akbar. Ketika dia mau ruku, ya dia masih sanggup ruku. Tapi ketika dia nggak bisa sujud, baru dia duduk. Ya, ini contoh-contoh seperti itu. Kecuali emang dia udah nggak sanggup. Wah, nyusruk dia. Atau apa ya? Ya itu. Karena sahabat-sahabat dulu kalau sholat banyak itu kadang-kadang ya masih suka nyender di tiang-tiang. Nah, pakai tongkatnya biasa. Ya. Ya, berdasarkan hadis dari riwayat Bukhari, hadis yang ke-794, hadisnya panjang tapi kita pendekin aja. Fa iza jalasa, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk fi rak'ataini, di dalam rakaat yang kedua, jalasa ala rijlihi yusrah, duduk di kaki kirinya. Tadi duduk iftiras. Duduknya itu bahasa iftiras. Wa nasaba yumna. Nah, wa nasaba. Nasaba itu tegak. Nah, itu. Kadang kita nggak ditegakkan. Nah, itu. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, apabila duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, yang kaki kirinya tadi yang diduduki di waktu iftiras dimajukan. Wa qa'ada, dan dia duduk ala maq'adatihi, duduk di tempat duduknya. Maksudnya duduk langsung pantatnya menyentuh bumi, gitu. Pantat yang sebelah kirinya. Nah, ini konsisten untuk rakaat terakhir adalah tawarruk, ya. Nah, itu. Ini dalilnya Bukhari 794, ya. Jadi jangan sampai nanti, oh enggak kalau dua begini, nggak boleh begitu, dua tetap begini. Nah itu, jadi kita punya dalil. Ya, kan ada orang yang kadang-kadang mengajarkan kepada kita seperti itu, atau ada di tengah-tengah kita seperti itu. Ya, tapi kita tetap untuk menghormati. Tapi ketika sudah disalahkan, kita punya
dalil ya. Nah, hadisnya Bukhari. Wa inda Muslim, kemudian hadis dari Muslim juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila idza dia duduk fi sholati dalam salat, ja'ala qadamaihi yusra baina fakhizahi wasaqihi. Jadi menjadikan ya qadamnya, ini qadam adalah mata kakinya. Itu mata kakinya yang sebelah kiri itu ada di antara paha dan syaqi, yaitu betisnya. Wa farasa qadamaihi yumna, kemudian dia memakai duduk firasa ya di qadamnya yang kanan. Nah, itu sama seperti hadis yang Bukhari. Dah ya, ini untuk masalah duduk di tahiyat terakhir. Jadi terakhir itu adalah seperti duduk, dinamakan duduk tawaruk. Selainnya adalah duduk iftirosh. Oke. Yang ke-13 as-shalawatul ibrahimiyah. Summa du'a ba'da tasahud akhir. Sunnah adalah bersalawat dengan salawat ibrahimiyah. Ya. Jadi salawat itu wajib ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, minimal seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sampai situ. Tetapi dia akan mendapatkan sunnah yang lebih besar kalau dia membaca sholawat ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah. Ya, itu jadi bukan sholawat yang lain ya. Ya, sholawat Jibril enggak disunahkan, bahkan bisa jadi makruh. Atau sholawat yang sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina, itu ya. Makanya selain ibrahimiyah berarti dia makruh ya, itu. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim 558 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga ahadukum, apabila telah selesai seorang di antara kamu minat tasyahudil akhir, ya, setelah tasyahud akhir, maka sunnahnya adalah falyata'awwaz, maka hendaklah dia berlindung. Nah, ini sunnah. Billahi, berlindung kepada Allah, min arba, dari 4 macam perkara. Min azabi jahannam wa min azabil qabri, ya, dari azab neraka, dari azab kubur, min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ya kehidupan dan kematian, wa min syarri masihid dajjal, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal, dari kejahatan ya dajjal. Jadi 4 ini. Silakan. Dari inilah kemudian disusunlah kalimat doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min ya syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tinggal tambahin Allahumma. Nah, karena Allahumma ini kan doa terbaik. Doa terbaik itu dimulai dengan Allahumma. Karena ini doanya ahli surga, dan ucapan ahli surga yang terbaik adalah alhamdulillah. Maka kalau dia dibiasakan di dunia, insya Allah akhirat kita udah punya genggaman itu.
Insya Allah di akhirat kita menjadi pelakunya. Artinya kita masuk surga, ya kan? Nah, makanya orang doa kan selalu doanya dengan surat Yunus ayat 10. Subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. Jadi sebaik-baiknya doa subhanakallahumma. Gitu. Jadi kalau mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Subhanakallahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Tuh, ya. Kalau mau pakai kata Allahumma. Ya. Jadi habis salawat Ibrahimiyah innaka hamidum majid. Doa ya, ini boleh doa sunnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, walaupun banyak doa lain yang nanti ya, tapi ini yang paling utama. Ya bisa aja Allah ya musarrifal qulub ya sabit qalbi ala dinik wa ta'atik ya silakan, atau yang lain silakan. Kemudian yang ke-14 at-taslimatus saniyah, yaitu salam yang kedua, itu sunnah. Jadi salam yang pertama itu adalah wajib. Assalamualaikum. Itu menandakan bahwa kita melakukan rukun yang terakhir. Di rukun terakhir itu adalah rukun penutup. Berarti sholat kita sudah selesai. Jadi kita tidak ada lagi ya di dalam keadaan sholat. Assalamualaikum. Udah selesai itu berarti sholat kita. Gitu. Ya. Nah, istihadnya ulama, batas salam itu adalah alaikum. Assalam, salam itu belum jelas. Sejahtera kepada siapa? Alaikum, kepada kamu. Jadi batasnya kum. Assalamualaikum. Maka sebelum dia berakhir kum, maka tidak boleh kita mengerjakan sesuatu yang nanti bisa membatalkan sholat. Apa yang paling mudah di situ adalah istidbar, yaitu meninggalkan menghadap kiblat. Nah, ya. Dalam mazhab menghadap kiblat itu adalah dengan ini dada kita. Assalamualaikum, jadi kepalanya saja. Assalamualaikum. Posisi tetap di kiblat. Kalau kedua terserah, karena kedua sunnah dan sudah putus sholat kita. Mau assalamualaikum ya silahkan sambil kertek. Assalamualaikum. Tapi yang pertama, ini kan belum. Berarti dia sudah bisa membatalkan sebelum dia mengakhiri sholat. Nah itu. Makanya ulama lain wanti-wanti itu. Kadang-kadang menggerakkan bukan lehernya, menggerakkan bukan kepalanya, tapi gerakan badan. Assalamualaikum. Saking semangat kan. Berpindahlah kiblat kita. Padahal tadi niatnya mustaqbilal kiblati, ya kan? Nah, jadi kalau assalamualaikum, itu selesai. Kalau sini sunnah, karena sholat kita sudah putus. Silakan aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ganti ya. Jadi yang ke kiri adalah sunnah taslimatus saniyah, yaitu salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Zakarna anna taslimatal ula ruknun, maka diingetin. Kami ingatkan anna taslimatal ula ruknun. Sesungguhnya salam pertama itu adalah rukun, bukan sunnah. Hiya allati takawwanu ma'al iltifati ila wajhil yamin, ya. Dia disertai dengan berpalingnya ke arah kanan. Ya itu. Jadi yang ini. Jadi belum berakhir. Tapi kalau udah kum sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pas warahmatullah. Ya. Fa iza fa'alahu faqad intahat arkanus salati wa wajibatiha. Jadi kalau sudah kita melakukan assalamualaikum, itu sudah selesai kewajiban-kewajiban kita salat, udah. Ila annahu yasunnu ayyasifa ilaihi taslimatul ukhra. Nanti baru kita disunahkan untuk bersalam yang berikutnya. Ya, silakan. Jadi itu sunnah. Ya, dari Abu Daud an Ibni Mas'udin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu ala yaminihi wa an simalihi hatta yara bayadi khaddihi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam yang ke kanan, ke kiri sampai terlihat bayadi khaddihi, putih pipinya. Artinya kalau kita ada di belakang, ya di saf kedua, misalnya ini yang salat di saf pertama, ini sampai benar-benar ngelihat kan, jangan salam. Enggak ya, tapi usahakan assalamualaikum. Nah, jadi bisa terlihat pipi, karena Nabi terlihat. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu ucapan Nabi. Maka sepakat ulama juga, kenapa enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ya. Nah, sunnahnya sampai seperti itu aja. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, coba lihat, perhatikan imam-imam besar gitu kan, nggak ada kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada ya. Karena emang sunnahnya sampai seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak seperti ini? Berarti dia dihitung makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak merusak sholat. Al-iltizamul khusu' fi sa'ir salat, dan melanggengkan, membiasakan khusyuk di dalam setiap salat atau semua gerakan salat dari awal sampai akhir, karena inilah yang dituntut. Khusyuk. Walaupun susah tapi diusahakan khusyuk. Bagaimana sih khusyuk? Itu repot lagi tuh kajiannya, ya. Tapi yang penting adalah al-khusu' yaqzanatul qalbi ila ma yaraddadul lisan min qiraati wal azkari wal adaiyah. Jadi khusu' itu dia sadar, kesadaran hati apa yang diucapkan oleh lisannya dari bacaan ayat-ayat Quran, zikir-zikir dan doa. Jangan sampai seperti burung beo, itu artinya nggak khusyuk. Ya kan, burung beo kan, ada orang mas datang, assalamualaikum, assalamualaikum, dia ngerti nggak tahu, karena disuruh. Coba kalau disuruh sama tuannya keluar, ya suruh keluar, pas masuk keluar, ya dia keluar, dia nggak tahu masuk, ya kan, karena bukan bahasa dia. Nah gitu. Jadi maka penting sekali kita belajar buku sholat lagi, tahu maknanya. Ketika Allahu Akbar, wajahtu, wajahku, wajahiyah, aku hadapkan kepada wajahiyah, wajahnya Allah, artinya berhadapan langsung kita dengan Allah. Lillati fataras samawati, kepada siapa? Allati fataras samawati, Tuhan yang menciptakan samawati, ya, langit, wal bumi. Hanifan, dalam keadaan hanif, artinya tegak lurus, hanifan. Musliman, dan sebagai seorang muslim, artinya pasrah. Nah gitu, jadi harus waladhdallin, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya, beri aku petunjuk. Ihdinas, ya, beri kami petunjuk. Siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta
ke jalan yang an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Kepada siapa yang engkau beri nikmat? Alaihim, atas mereka. Alaihim. Ya, ghairil maghdu, bukan jalan ghairil maghdu. Maghdu orang yang engkau benci. Waladhdallin, dan juga bukan golongan orang yang dhalin, yang engkau sesatkan. Nah, baru kita sebut amin, kabulkan ya Allah. Gitu. Ya kan? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah ahad, esa. Allahus samad, Allah tempat semua permintaan, semua hajat yang kita minta. Ya, samad, tempat kita mengadu, tempat kita meminta apapun dia, tempat kita bersandar. Somada. Lam yalid, dia tidak yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada yang serupa lahu baginya Allah, ahad, satu pun. Nah, jadi sesuatu tidak ada yang menyerupai Allah, apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Kita Allahu Akbar, Allah ya Maha Besar, bahasanya gitu. Nah, jadi kita paham apa yang kita ucapkan. At-tahiyatul, ya, at-tahiyat, sanjungan, mubarakatus, yang penuh dengan keberkahan, sholawatu, yang penuh dengan doa rahmat, at-thayyibatu, ya, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, gitu. Jadi harus Allahumma salli, ya Allah, berikanlah rahmat kepada salli ala Sayyidina Muhammad, kepada penghulu kami Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Ya, kama barokta, kama sholaita, sebagaimana engkau telah bersolawat ala Sayyidina Ibrahim, kepada Tuhan kami, penghulu kami Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Nah, sampai innaka, sesungguhnya engkau, innaka hamidun, maha terpuji, majidun, dan maha agung. Nah, gitu. Assalamualaikum, salam sejahtera, gitu, atas kamu. Jadi kita memberi salam. Makanya orang yang sholat itu damai. Kenapa? Nggak ada musuh. Karena ketika kita sholat, assalamualaikum, salam sejahtera. Yang sebelah kananku siapa? Malaikat. Tetanggaku. Pak Ridwan. Gitu. Jadi kita memberi salam, ya kan? Ke kiri kita memberi salam. Salam itu kedamaian. Jadi orang yang sholat insya Allah hatinya damai. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan ada. Ya, waktunya. Ada cukup? Oke, cukup ya. Oke. Alhamdulillah. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.